setelah kita diramaikan dengan, lebaran kemarin Mang, Mhm. hari ini kita juga, perhatiannya mulai terarahkan kepada banyaknya orang-orang yang apa namanya, Mengadu nasib, mengadu nasib mencoba untuk mengadu nasib di ibu kota, atau merantau begitu ya, merantau. seperti nu urang, lihat kemarin di TV-TV Mang, Mhm. banyak sekali anak-anak muda gitu yang dari kampung, mereka itu mencoba tadi cek maneh teh nyari peruntungan lah gitu yang Peruntungan, iya bener. dengan ikut dengan keluarganya gitu ya atau dengan saudaranya yang mungkin dianggapnya sudah sukses di kota gitu Iya, sebelumnya dan dari wawancara nu kurang dilihat oge di TV, mhm, yang mereka berharap dengan mereka mengadu nasib ke kota itu untuk, merubah nasibnya gitu ya, oke. katanya ingin sukses, ingin apa namanya, membahagiakan orang Orang tua gitu iya, salah satu nanti gitu. ya ingin mencoba untuk menaikkan penghasilan. Bener. Tapi by the way ini ibu kotanya ke IKN kan? Tuh katanya acan pindah sih Mang itu mah, yang orang lihat mah kemarin masih ke beberapa kota favorit lah seperti Iya, Jakarta, mhm, Surabaya, Bandung gitu. mhm mhm. IKN mah engke eta mah aya di Program naonna, pemerintah? pemerintah heeh, bakal menang apartemen cenah kita Oh anu iya itu pertama yang mah. ya ini, Mmm, urang baca di tempo.co itu ASN heeh, yang mau ditempatkan di IKN mhm. akan dapat apartemen Heeh, guys. tapi itu teh untuk yang sudah menikah atau punya pasangan Mang. Tapi cenah Oke. lamun nu jomblo mah henteu. Paling Oh, dikasih nya kan dikasih apartemen tapi bisa itu di apa ya, misalnya satu kamar berdua gitu. heeh, Harudangnya harusnya maksudnya tidak sebebas yang ini gitu, iya bener. begitu. Nah, sehingga ya banyaklah ya Mhm, asumsi-asumsi liar yang berkembang mhm, di netizen salah heeh. satunya, "Oh berarti IKN minat minim peminat ya?" Gitu. Tapi Duka nggak tahu sih kalau misalnya nanti, di IKN sudah seperti Jakarta misalnya, Mhm. apakah mungkin nanti akan rame-rame berbondong-bondong ke IKN juga gitu kan Iya untuk bener sih, heeh, cuman mahal di ongkos aja Pak. iya sih. Tapi Bang ngomong-ngomong, tadi masalah untuk apa namanya, Perantau merantau, atau mencoba peruntungan. betul. Kita, sedikit ngasih saran untuk teman-teman gitu Iya, ya, karena tadi selain orang ngelihat berita tentang, banyaknya yang merantau untuk mhm, setelah habis lebaran ini, mmm, orang juga disuguhkan dengan beberapa berita, seperti kasus perdagangan orang gitu, Mang. Ini oke memang rawannya apalagi oke, untuk mohon maaf untuk orang-orang yang mungkin baru pertama kali mhm, ke kota gitu, masih polos lah mhm gitu nya, mhm. masih bisa diiming-imingi dengan misalnya pendapatan yang Oh iya, menggiurkan gitu, dengan fasilitas yang menggiurkan, tapi mhm, bukan apartemennya yang iya, beda deh gitu kan ya. iya, Nah, kita berharap dulur-dulur Mamang semuanya berhati-hati begitu iya ya. bener. Jadi, masak-masak Pikirkan secara matang-matang, gitu orang masak masak air masak-masak masak heeh. air. Jadi lebih aman begitu ya tadi orang, planning-nya itu, sudah jelas gitu, kita Oke, mau ke mana, kemudian dengan siapa dan kalau bisa sih mungkin dengan orang yang kita terus apa ya, kita kenal, kenal lah, saudara atau keluarga iya begitu. iya, Dan ketika misalnya dulur Mamang, apa ya, menemukan ada seperti iming-iming yang di luar nalar gitu Mang, atau mungkin yes, di luar logis kita, itu kita harus apa ya, menaruh curiga gitu. Karena tidak heeh, sedikit dengan tadi iming-iming misalnya pendapatan sekian puluh juta begitu ya, iya, atau misalnya dapat ini gitu, mhm ternyata mhm, akhirnya, masuk ke kasus perdagangan orang gitu kan, oke, sangat disayangkan iya gitu, iya iya. begitu. Nah, ngomongin masalah, merantau juga Mang, Mhm, ini mhm, kita juga sebetulnya harus ini dulu, riset dulu. Sekarang mhm, kan zaman internet lah benar benar, gampang gitu kan. mhm, Nah, nanti di sana seperti apa kondisinya, karena kan mhm, beda-beda kalau misalkan di Jakarta Selatan, eee, gimana suasananya, mhm Jakarta mhm, Utara, Jakarta Pusat, Jakarta mhm Barat, kan itu pasti mhm, beda-beda, benar benar gitu, gitu. satu itu. Tapi yang menjadi keresahan bagi sejuta perantau Mhm, gitulah ya, mhm, ada beberapa hal yang, membuat kita relate ya. mhm, Artinya kan orang pernah merantau heeh, dulu, maneh urang pun masih kan sekarang. saat ini orang lah kalau dibilang merantau ya orang masih merantau walaupun Oke. mungkin apa, orang KTP geus di dieu gitu Oh di Mang ya, Garut, Mang? di Garut. Oke. Tapi kalau mungkin kalau berbicara masalah basic atau dengan keluarga begitu nya, Mmm, ya orang seolah-olah anak yang merantau gitu oke dan tinggal di kota di luar keluarga urang gitu. oke. Meskipun bukan di kota gede Gede ngerantaunya ya. heeh. Garut sih kota gede gak sih? Lamun leumpang di Papaya mah gede lah capek Oh gitu, oke. tapi lamun dibanding dengan kota-kota lain mah ya Garut cukup gede Mhm gitu. mhm.
Ya, Mang, ngomongin Mhm. masalah perantau, tadi kan kurang sudah dijelaskan, kita Mhm. harus riset dulu nih, mau Betul. kemana kita, Mhm. kondisinya seperti apa. Mhm. Nah, ada beberapa hal yang harus disiapkan. Oh iya benar, dari mental Ya, oge khususnya dari mah gitu kan, karena mental gitu. anu ku urang karasa gitu kemana oge Ya, kan gitu, jadi ternyata, tidak apa ya, tidak semudah tidak semudah dibayangkan kita heeh, berangkat aja gitu kan. heeh heeh. Banyak hal-hal yang akan menguras, pikiran, perasaan Ya, gitu ya. dan ini pun pasti relate lah dengan Mhm, dulur mamang yang memang kondisinya sedang merantau heeh. meskipun baru berapa minggu dari Idul Fitri itu. 2 mingguan 2 lah gitu. minggu Heeh misalkan, heeh. dulur mamang baru berada di kota yang dituju Mhm gitulah mhm ya, mhm terlepas itu kemana. mhm. Nah ini akan relate juga Betul, dan nih. ini juga sebetulnya yang akan kita sampaikan, ini bagian apa ya, sharing gitu kan ya, Yes, emang kita juga mengalami hal ini gitu, dan heeh, untuk dulur mamang yang mungkin ini baru pertama kali mau merantau gitu, iya, setidaknya, oh udah tahu nanti kita bakal mengalami ini, gak heeh. terlalu shock lah gitu ya, Ya minimal ada prepare lah, heeh, mental dulu lah ya heeh, yang benar prepare, benar nanti benar, selebihnya ini. Nah mhm, yang hal yang paling, utama yang itu dirasakan gitu yang oleh anak dirasakan perantau, anak perantau orang, dulu ketika di mhm, Sumedang itu kadang uang sering pas-pasan, Mang. oh bener, heeh, Meskipun mungkin lah ya mhm, asumsi kita gaji di kota lain itu mhm, lebih gede dari gaji tempat kita tinggal. mhm, Tapi tetap kan itu akan dibarengi dengan kebutuhan juga betul, yang bener akan mungkin lebih gede juga dari kota tempat kita tinggal. bener. Con Misalnya kalau di kampung kan ya orang, untuk jajan atau untuk beli heeh, barang kan masih agak murah lah gitunya, tapi ketika kita masuk ke kota Mang, itu beberapa tempat bisa berkali-kali lipat kan ya, untuk harga-harga nanti gitu. mhm. Terus lagi kan kalau di tempat kita lahir itu kita sama orang tua untuk Mhm, oh tempat iya, tinggal. mhm, Tapi untuk di perantauan mau gak mau kita harus ngekos mhm, atau ngontrak. Masa iya heeh, di musola misalkan gitu ya, heeh heeh, ngedadak jadi marbot dulu heeh misalkan, heeh, gak gitu. mhm, Nah yang ulang rasakan pun sama, ini mungkin entah karena, eee, aji mumpung ya, heeh, aji mumpung deket sebuah pabrik, kos-kosan itu mahal Mang, ya, minimal tuh di 500 itu heeh, minimal loh. itu teh WC-na di luar gitunya, Iya, anu WC di dalam mah beda deui, beda lebih lagi, mahal itu lebih mah, mahal, heeh, bisa 600 gitu. Apalagi mhm, nih untuk di ibu kota dulur mamang yang berkebutuhan AC khususnya, itu mhm, kan pasti beda-beda. iya, Inget, istri orang dulu kan di Jakarta, di daerah mhm, Mampang Selatan. mhm, Kosannya itu 700, heeh. ukuran, 4 kali 4 lah ada, 16 berarti. 16, sempat tidak sempat harus dibalas. Heeh, WC memang di dalam, heeh. tapi tidur di luar. WC di dalam, terus ada kipas angin. Ada gosok angin. Panas kan di Ya, Jakarta mah. panas memang Heeh. itu barang yang wajib ada. Mhm mhm. Itu ya, ini untuk dulur mamang yang di ibu kota, masih segitu gak sih? Pastilah geus iya nama mahal Oh pisan iya, gitu. kebutuhan semakin mahal Mhm. gitu. Apalagi kan sekarang rupiah mah naik deui. Iya, 16 ribuan lebih. 16.000 itu di Heeh. Idul Fitri. Sarua jeung harga beasnya. Sekilo. beli beli beas $1 gitu. Halus ya adanya. Ada gitu. Nah Heeh. itu yang dirasakan ku Mhm. orang, di sekitaran pabrik dulu di Sumedang. Terus gak tahu juga Mhm. warung makan agak mahal Bang. Ya tadi Urang teh enggak gini, urang kumaha? pikir di Sumedang. Mhm. Sorry bukan orang memukul rata ya, Mhm. eee, barang-barang atau bukan barang, kebutuhan, harga kebutuhan kan, pasti samalah Mhm. dengan Garut karena Mhm. secara, eee, UMR gitu. UMR Deket lah gitu memang ya. gak jauh beda Mhm. gitu. Ternyata mahal. Beda. Iya, apa karena mungkin itu tadi aji Titikna mumpung gitu. deket Mhm. deket pabrik. Heeh, loba duit juga orang pabrik teh gitu Padahal kan atau loba nu butuh meureunnya jadi heeh, sehingga yang jual oge rada-rada tahan harga lah gitu. ya, Meuli non daek syukur henteu mah paduli juga gitu. kan jauh misalkan gitu. Mhm. Nah itu yang dirasakan ku urang. Heeh. Uang pas-pasan tuh karena untuk tempat tinggal sama uang makan. Sekarang maneh nih Mang, kan Mhm. itu tuh yang dirasakan ku urang Mhm. tuh uang dari hal segi finansial lah gitu, Heeh heeh. keuangan. Mhm. Orangnya sama sih sebenarnya tadi memang ketika orang hidup di perantauan gitu Mang, Mhm, ya kita harus pintar-pintar memanage uang gitu apalagi tadi dengan mhm, uang yang pas-pasan teu bisa
orang bersifat boros gitu Mang tadi Ya. aya keur jajan, aya keur makan, aya Hmm. keur tempat tinggal gitu nya. Hmm. Nah bahkan orang sampai harus berpikir bagaimana carana urang teh untuk bisa nyari pemasukan lain gitu Mang, sampai segitunya. Oke. Kalau misalnya kita mengandalkan katakanlah gaji yang ada gitu nya, Heeh. itu push plus Mang. Plus plus dulur Mamang tahu Naon, pas-pasan ya. pas-pasan, heeh. Gak ada lebihnya, bahkan Heeh. bisa minus. Heeh, akhirnya timbullah gali lubang tutup lubang gitu. Dan Oke. untuk mensiasati itunya tidak sedikit anak rantau akhirnya harus yang nyari side job gitu. Dan itu Oke. pun mungkin dulu memang harus sudah siap lah seperti itu gitu. Kalau memang kita tidak bisa memanage uang gitunya, ya berarti kita harus nyari penghasilan lain gitu. Oh iya sih bener. Gitu. Nah sekarang mah gampang sih, Naon. bisa live TikTok gitu Oh kan, iya. side jobnya gitu kan, Heeh, heeh. bisa. BO. Tapi tidak disarankan itu. Iya, kan Heeh. kata netizen di chat jual mahal, tapi di micet jual murah. Gitu. Jadi itu tadi emangnya Ya. jadi kadang-kadang ketika kita merantau siap-siap kalau kita nanti akan dihadapkan dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan atau keuangan yang pas-pasan gitu. Iya. Nah terus itu hal poin utama, bukan poin utama malah atau keresahan gitulah ya bersama-sama, keresahan sama-sama bagi yang perantau. Nah yang kedua ini masalah kebutuhan pribadi juga sih. Oh, kebutuhan pribadi seperti Maksudnya gini, kan kalau di rumah ada orang tua atau ada saudara-saudara terdekat gitu ya. Kalau kita ada apa-apa, terlebih itu sakit, terus kita butuh pertolongan atau bantuan dari orang lain gampang. Nah kalau di perantauan, khususnya kalau kondisi kita lagi sakit, benar. itu suka sedih gitu. Jadi kalau kita sakit itu hal yang pertama dilakukan adalah mewek dulu. Aslina. Meratapi nasib gitu kan. Nah barulah kita minta pertolongan ke orang lain. Nah ini pernah dialami ku orang ketika jadi gini ceritanya, tempat di mana bekerja orang itu mau ada audit, ya audit eksternal tentu. Awalnya orang berpura-pura sakit. Satu hari sebelum audit, orang memang sudah beres sebetulnya prepare-nya, dari mulai apa yang akan diaudit, terus persiapan dari dokumennya apa, itu udah beres satu hari sebelum. Nah pas auditnya, orang memang meniatkan pura-pura sakit aja gak masuk, gitu kan. Ternyata jadi sakit beneran, Mang. Karma mana teh gitu ya. Iya 2 hari, 2 hari bener, 2 hari dari sana gitu ya, 1 hari audit, 1 hari besoknya itu langsung beneran sakit. Nah makanya bener cekolotnya ulah ngabohong. Mun cek Sunda mah bisi katulkeun ku malaikat cenah gitu kan. Nah dari sana orang selain memang menyesali gitu lah, telah berbohong karena untuk menghindar audit, karena orang bukan gak mau pusing. Orang sudah mah menyiapkan sendiri segala sesuatu sendiri, terus orang harus dihadapi dengan audit. Orang cukup stres karena sebelumnya pernah mengalami. Orang memang stres, Mang, sampai orang turun berat badan sih enggak. Cuman orang kalau stres itu suka sembelit. Sembelit. Perut kecai wae gitu. Itu orang stres, menandakan stres. Nah, orang untuk menghindari hal itu lagi, sebetulnya bukan untuk menghindari auditnya sih. Ya ini mah alasan klasik. Orang udahlah gak masuk, pura-pura sakit. Bener besoknya sakit gitu. Terus ketika mana sakit? Sedih, mewek asli. Gitu. Pertama kali yang orang dilakukan adalah nangis ya. Meratapi keadaan yang serba harus sendiri, ngerawat sendiri, terlebih orang bukan masak, nyangu lah ya. Sudah bukan tidak mampu, bukan malas gitu antara harus memenuhi kebutuhan dan kondisi orang harus lagi sakit gitu. Orang akhirnya ya udahlah kepaksa. Anu leuwih parah orang, Mang. Orang pengalaman 2 tahun ke belakang waktu itu ingat orang sebelum puasa 3 hari nggak puasa gitu ya. Nah itu kebetulan orang teh diuji sakit waktu itu teh. Yang masuk rumah sakit itu kan memang sudah pernah dibahas kan ya. Tapi itu oke lah nggak apa-apa kita ulas lagi gitu ya. Nah yang lucu orang diinget teh ya karena tadi orang sendiri emang di Garut sendiri kan ya. Orang sakit awalnya sih orang anggap sakit biasa gitu ya. Mungkin lah orang kecapean atau misalnya orang mungkin cuaca lah gitu ya. Tapi sampai ke beberapa hari orang nges diperiksa ke dokter gitu ya. Hanya check up ke dokter gitu. Tapi udah minum obat
kumahanya ente mental gitu. Gak ada reaksi. Okay. Sampai akhirnya orang teh sampai makan saja itu emang udah nggak bisa gitu, minum udah nggak bisa, langsung keluar lagi. Tadi sana kebetulan orang punya teman di puskesmas, orang nanyakan lah ini amun kieu gimana gitu, gejalanya apa sih, orang makan geus masuk, minum geus masuk gitu ya. Dan temen yang di puskesmas menyarankan untuk cek darah gitu mang. Dan akhirnya hasil labnya itu orang teh trombosit orang rendah gitu. DB itu pak. Orang terdiagnosa DBD sama tipes gitu. Dan orang apalagi itu kan rendah pisannya. Dan orang langsung setelah menerima itu zuhur, orang zuhur itu teh cek darah jam 1 orang kan disarankan harus cepet dirawat gitu. Dan akhirnya lucunya orang datang sorangan dong ke ditu. Orang ke rumah sakitna bade ieu abdi menyanak rujukan bade nonton ya dirawat gitu. Mana anu dirawatna gitu. Abi gitu. si perawatna teh kan kaget teh gitu nya. Sampai sok atuh cenah gitu kan. Kok bisa? Nah ayeuna anu gering datang sorangan kan. Tapi itulah fakta tadi orang bahwa memang suka duka di perantauan mah apalagi sendiri masih sendirinya. Kalau mungkin sudah berkeluarga mah rada-rada leungnya masih bisa sama pasangannya diurus. Nah jika orang sendiri tadi orang terboga pasangan gitu, orang walaupun boga ucing udah bisa nganter orang ke rumah sakit gitu aja. Akhirnya dari pengalaman perih tapi lucu oke sih emang gitu ya. Orang kekarain ke rumah sakit datang sendiri, bawa rujukan sendiri dan orang bilang abi lo dirawat nanti gitu. Terus pas maneh langsung tiba di IGD langsung pingsan. Cuman susurian itu nanti gitu, di perawat nanti gitu. Ya, nah itu apa perlunya mungkin ya untuk kedepannya untuk dulur mamang nih dengan kondisi yang kita alami masing-masing perlunya bersosialisasi tuh. Betul. Ya kan sama tetangga, sama teman punya teman oge gitu. Teman kerja. Terus untuk penting oge emang orang harus bisa menanamkan sugesti gitunya bahwa orang teh merupakan orang yang kuat gitu. Jadi ngasih sugesti bahwa sehat ya. Tadi ketika orang di perantauan mulai sakit lah kalau bisa mah gitu. Ya, tapi kan Pak kalau udah gak kuat sambil bilang sehat. Ada malah lain cerita gitu. Makanya penting untuk anak perantau bisa ngejaga kesehatan dari pola makan, pola tidur, pola hidup gitunya, pola baju. Iya bener, kerasa kurang. Selama merantau, orang sering makan makanan yang praktis. Model kayak misalkan chicken, karena males masak, terus mie lagi. Sebetulnya bisa mampu lah ya beli, tapi karena memang males aja gitu. Dan orang pun kenapa orang tadi sampai ke sakit gitu, memang syariatnya gitunya, karena orang lebih fokus kerja di lapangan dan mengabaikan makan gitu. Jadi orang berpikir di lapangan nanggung ya nanti lah beres gitunya. Ternyata mungkin setiap hari seperti itu akhirnya badan orang nggak kuat, akhirnya ngedrop gitu. Jadi itu penting pisan dijaga pola makan, pola hidup lah gitu, tidur juga istirahat harus dijaga gitu mang. Nah selanjutnya nih lagi-lagi atas karena kesendirian dan serba sendiri itu kadang kita ngerasa lelah mang. Benar. Kadang jokes netizen sekarang atau generasi milenial sekarang, udahlah nikah yuk gitu. Udah saking ngerasa lelah dengan kesendirian dan segala sesuatu dikerjakan sendiri, akhirnya nikahlah. tanpa pikir panjang gitu. Nah orang merasakan hal ini ketika pulang kerja terus dengan suasana kos-kosan itu berantakan karena belum sempat beres-beres, hektik dengan kegiatan pagi-pagi, ditambah lagi mungkin belum nyuci baju, terus piring juga masih acak-acakan gitu. Itu kerasa banget sih menurut orang. Karena mungkin ya bisa lah orang bisa pakai jasa laundry. Tapi kan kalau tiap kali nyuci laundry boncos juga. Bisa gitu. Nyuci tapi itu bisa makan gitu ya akhirnya gitu. Masa makan cucian gitu. Nah yang dirasakan kurang itu sih lebih ke karena segala sendiri. Capek gitu. Kadang memang orang jujur sering menggunakan jasa laundry. Gitu. Untuk nyuci. Ya untuk nyuci. Lamun mandi biasa menggosok mandi. Enggak lah. Tolong gosokin dong. Enggak mandi mah dong sendiri. Gitu. Memang sih mang tadi perbedaan orang ketika di rumah dengan merantau kan beda pisannya. Kalau di rumah ada orang tua setidaknya gitu, atau mungkin ada adik kakak yang bisa ngebantu pekerjaan rumah. Ya juga orang sendiri gitunya. Jujur orang paling
agak kerepotan lamun misalnya teh aya jadwal pagi untuk kerja gitu Mang. Iya. Di rumah itu kan masih acak-acak, apalagi kan orang punya kucing. Kucing kan itu ya pagi-pagi itu Mang jika boga budak gitu barala gitu nya. Bulu-buluna gitu, kemudian tempat main kucing orang kan papaliut gitu nya. Sehingga orang teh nya tidak bisa beres-beres dulu rumah gitu sebelum berangkat kerja, dan olah nantilah gitu pas pulang kerja beberesnya gitu. Tapi ketika misal memang kita di lapangan kerjanya ekstra gitu Mang, ketika datang ke rumah itu jadi jujur kadang suka ngeluh oge Mang gitu. Ya batur mah jika nanti ke rumah lo misalnya orang berpikir kalau punya pasangan gitu nya, orang teh ke rumah teh harus beberes, teh harus masak gitu nya. Mungkin tinggal makan, ini makan Mang beberes heula, cuci piring misalnya, sapu-sapu, terus masak oge kan pengen makan deh. Ya kadang orang sok capek sih. Kemudian resiko anak perantau lainnya tadi ketika misalnya kita mendapatkan kabar yang kurang baik dari keluarga gitu Mang. Dan kadang-kadangnya kita bisa hanya berusaha untuk menenangkan diri dan berdoa saja gitu. Seperti yang kurang alami dulu waktu orang masih kelas berapa ya, kelas 4 sama kelas 3 gitu Mang ya. Kebetulan kan keluarga orang di Tasik semua, orang di Garut. Dan waktu orang kelas 3 itu nenek orang meninggal. Kelas 3 apa nih? SD. Nenek orang meninggal, orang tuh bisa kadi tuh Mang. Secara kan kelas 3 SD orang tuh bisa sendiri pulang ke Tasik gitu. Adapun sama kakek di sini, kakek orang geus sepuh gitu mau bisa ini kan. Karena lamun misalnya minta dijemput oge, biasanya sih orang lamun libur waktu kecil gitu nya, liburan pengen pulang ke Tasik itu dijemput sama mamang orang. Tapi mungkin karena itu mah ya pastilah di Tasik oge rariweuhnya ketika misalnya nenek orang meninggal, akhirnya orang teh bisa nanaon gitu. Walaupun itu nenek orang teh anu ngurus orang teh leutik gitu, lamun misalnya orang ayeuna geus ya orang mungkin geus dewasa bisa langsung ini sendiri gitu nya. Tapi karena memang ketidakberdayaan orang waktu itu masih kelas 3 SD, ketika nenek orang meninggal pun orang tuh bisa ke sana gitu. Hanya bisa mendoakan. Gitu. Kemudian yang kedua, waktu kelas 4 SD juga bapak orang meninggal. Itu sama juga Mang, orang nggak bisa pulang ke Tasik. Itu kan jadi ya itulah risikonya tadi. Jadi bahwa ketika misalnya memang orang ada kabar duka gitu, dengan keterbatasan orang tadi hanya bisa menenangkan diri dan berdoa saja gitu. Ya sedih sih itu. Lebih sedih tadi yang kalau sakit gak ada ini sih. Menurut orang. Tapi itu sama sih Mang, bahkan orang beberapa kali sih orangnya jujur mengalami hal itu bukan 1 kali 2 kali gitu Mang. Dengan kecil, kemudian kakak orang meninggal 2 nana gitu nya. Itu juga sama orang nggak bisa ini. Nah itu masih kecil juga tuh. Jadi qadarullah gitunya ketika keluarga orang waktu itu banyak yang meninggal gitu. Ya orang masih kondisi SD gitu Mang, di bawah kelas 5 lah gitu. Sedangkan untuk misalnya orang untuk jarak antara Garut Tasik, apalagi orang kan di perbatasan Pangandaran Mang, pulangnya jauh kan, bukan Garut misalnya ke Tasik misalnya ke Singaparna atau daerah Kotana gitu. Orang lebih ke pantai lagi gitu, ke selatan. Jadi memang itulah munya tadi resiko ketika memang orang sedang merantau, dan apalagi dengan adanya keterbatasan diri gitu. Bahkan sampai beberapa waktu ke belakang itu jujur orang ada kabar duka dari Tasik gitu ya, aya beberapa orang mamang orang meninggal sama gitu Mang. Orang akhirnya nonnya lamun cek Sunda mah hanya bati hate gitu. Bati hate teh jadi hanya merasakan kesedihan nungkul di hati, tapi orang tuh bisa berbuat apa-apa gitu. Karena memang tadi masalah jarak, apalagi kalau misalnya meninggalnya malam-malam gitu Mangnya, walaupun mungkin siang bisa, tapi kadang-kadang orang dituntut dengan pekerjaan gitu. Akhirnya orang mungkin ke keluarga dengan rasa bersedih, dengan rasa menyesal, hanya bisa menyampaikan belasungkawa atau misalnya menyampaikan atau melihat gitunya hanya lewat video call saja gitu. Tanpa mengurangi rasa hormat gitu lah ya. Apalagi mungkin untuk kadang emang kalau misalnya kita lihat di beberapa berita atau di TV atau di medsos gitunya, untuk mungkin orang Garut Tasik cukup deket lah gitunya. Tapi ada juga misal anak rantau yang misal dari Sumatera, dari Kalimantan ke Jakarta, atau mungkin bahkan ada juga yang sampai ke luar negeri gitu. Itu kan kebayang namanya. Itu kan ketika dipaksakan pulang bukan perjuangan yang mudah gitu. Iya benar sih. Aimana sendiri pernah mengalami itu? Orang justru karena jaraknya relatif dekat ya, Sumedang Garut. Kalau ada apa-apa, terlebih ada kabar yang kurang baik, itu pasti orang langsung pulang. Ya, jadi masih bisa dijangkau lah dengan motor ataupun dengan bis itu 2 jam dari Sumedang ke Garut tuh dengan naik umum. Tapi orang lebih ke naik umum justru.
Karena takutnya orang dengan kondisi emosional yang tidak stabil, orang bawa motor akan benar. Ini ya mempengaruhi psikologis dan psikis, beresiko gitu. Sehingga orang biasanya sih naik bis itu. Pernah kejadian dulu pas kakek orang meninggal, itu kondisinya di Sumedang, itu naik bis. Jam malam kalau gak salah, itu jam berapa ya dikabarin tuh naik bis. Dan orang tua orang pun memang menyarankan sing tenang di jalan kalau pakai motor, tapi lebih baik pakai bis aja. Benar. Gitu. Orang sampai minta antar dulu tuh ke teman kerja orang untuk ke mana sih di daerah Cileunyi, ke Cileunyi itu. Diantar gitu buat naik bis gitu. Buat naik bis karena di Sumedang di tempat orang bekerja dari maghrib tuh udah gak ada angkot. Angkotnya angkot tuh satu-satunya ke sana tuh lewat sana tuh. Gitu. Dan dulu orang jam 8 apa jam 9-an lah orang pulang ke Tapi bis masih ada itu? Masih ada, bis masih relatif ada kan dari Jakarta biasanya. Benar. Atau enggak biasanya dari masih yang ada Jabodetabek lah itu masih ada ngalong gitulah istilahnya masih ada. Nah, untuk bis masih aman dan untuk dari terminalnya orang biasanya pakai Gojek online gitu. Orang sih cenderung gitu. Aman, alhamdulillah Alhamdulillah tidak aman. terlalu banyak kisah duka di balik tadi merantau maneh. Apalagi jika orang kan tadi berhubungan dengan keluarga, orang harus kehilangan beberapa anggota keluarga orang tentunya dengan kondisi orang tadi tidak bisa pulang ke kampung halaman gitu. Dan terakhir mang biasanya ketika orang merantau itu yang akan dialami adalah merasa sendiri gitu ya kamu. Iya sih itu. Ada orang merasa sendiri emang fakta lagi sendiri gitu ya. Tapi jujur walaupun orang mungkin udah lama gitu mang sendiri, tapi apa ya perasaan bener-bener ngerasa sendiri itu sok aya oge mang. Apalagi ketika misalnya orang tadi kondisi gak punya duit misal gitu kan ya, atau misalnya orang punya masalah gitu kan ya, atau orang tersedih, itu kerasa banget mang. Padahal kan orang setiap hari sendiri gitu ya. Tapi memang aya momen orang deep banget sendiri teh gitu. Itu memang butuh seseorang gitu. Kode gitu. Nah, kalau orang sih tadi yang disebutin kumane. Mane kan kondisinya memang real sendiri karena memang belum punya pasangan. Orang justru sudah menikah harus berpisah. Oh itu teh. Secara tempat ya, bukan berpisah dalam peti. Itu kan istilahnya LDM. Long distance marriage. Kalau masih pacaran LDR. Gitu. Oh iya benar-benar. Long distance relationship. Ya gitu. Nah, orang setelah nikah terus orang harus di Sumedang, sementara istri orang harus di Jakarta. Kebayang tuh, Mang. Bener sih ngerasa. Jadi orang teh ini orang tuh udah nikah tapi masih ngerasa sendiri, emang the real sendiri gitu. Itu bener sih sedih ya. Iya. Ada kalanya orang teh kan menemui beberapa masalah, ada kalanya orang tuh pengen ngobrol langsung gitu, bukan orang memang tiap hari video call pasti. Selepas maghrib atau mau tidur setelah sholat isya biasanya kita video call tiap hari tuh mang orang. Selama LDM tuh. Gitu. Sampai ketika orang pernah ngobrol, ini kapan ya kita bisa bener-bener satu rumah gitu. Deep talk gitulah ya. Pas ketemu kita pulang ke Garut sama-sama karena udah janjian. Deep talk tuh di sana. Ini kapan ya kita bisa benar-benar satu rumah, terus tiap hari aku bisa lihat kamu, bisa peluk gitulah ya, sama-sama gitu. Nah, alhamdulillah qadarullah memang dikabul gitulah, diijabah sama Allah. Akhirnya setelah tadi beberapa lama LDM bisa bersama gitu. Bisa. Dan memang sih ada lah ya konsekuensi dan ada hal yang harus dikorbankan. Tapi ya mau gimana lagi? Kalaupun mau dipertahankan, orang apakah siap dengan kondisi seperti itu gitu kan. Memang dilema sih emangnya tadi serba salah ketika memang orang lebih memilih untuk bersama dengan keluarga gitu ya. Mungkin ada keterbatasan lain gitu. Tapi ketika memang kita harus jauh merantau, ya tadilah pasti orang kadang-kadang
merasa sendiri dan tiba-tiba kangen ya dengan keluarga gitu. Nah itulah ya hal-hal yang memang pasti akan dirasakan bagi perantau. Nah ini orang nanya nih sekaligus closing statement lah ya. Kenapa maneh akhirnya harus merantau? Memilih merantau gitu. Memilih merantau. Pulang gitu. Iya. Mana yang orang balik? Iya kan gak bisa sebetulnya. Kalau orang balik mana mau boga taman podcast iya bener, gitu. Oke lah aku membutuhkanmu. Terima kasih gitu. Jadi jangan ke Tasik ya. Insya Allah mal. Dan usahakan dapat jodoh orang sini. Amin. Ya, amin. Karena orang dulu ketika di Sumedang kan masih kondisinya sebelum menikah dan setelah menikah, orang udah pede loh. Kayaknya orang bakal jadi orang sini deh. Orang Sumedang gitu. Tapi enggak, ternyata. Nah, mudah-mudahan nih maneh ya. Ini bener, mudah-mudahan doa orang terkabul kali ini ya. Mungkin kemarin di hold gitu lah ya. Udahlah ke orang Garut gitu, jangan ke orang Sumedang gitu. Nah, apa yang membuat maneh harus merantau? Oke. Pertama membuat orang merantau memang dulu faktor keluarga gitu ya. Waktu kakek orang pindah karena memang orang walaupun orang tua di Tasik tapi karena memang orang lebih dekat dengan kakek ketika kakek pindah ikut oge gitu. Nu kaduana ketika orang merantau orang punya keyakinan gitu memang dalam agama Islam oge keyakinan orang bahwa nu namana merantau itu dalam Islam ada gitu. Bahkan kalau orang sempat baca itu ayat yang berhubungan dengan merantau gitu pada surat Al-Mulk ayat 15. Dan kalau kita juga lihat dari sejarah Islam gitu kan Rasulullah juga dulu mang itu merantau atau hijrah kan gitu ya bahasa nama gitu. Itu untuk istilah nama menghindari itu kan waktu zaman Quraisy gitu ya. Dan kalau kita berkaca atau belajar dari hal itu justru dalam Islam pun kalau kita ingin mencari kebaikannya gitu kita disarankan untuk merantau gitu misalnya sudah dicontohkan lah ya. Misalnya dalam rangka mencari ilmu, kemudian misalnya dalam rangka mencari nafkah pekerjaan gitu kan ya. Jadi ketika orang tidak bisa mendapatkan hal yang baik di suatu tempat, merantaulah gitu atau berhijrahlah gitu. Kita kan dalam agama juga ada keterangannya. Dan yang ketiga gitu makanya yang orang yakini jujur orang dulu sebelum orang dewasa mungkin gitunya orang sempat berpikir, ya Allah kenapa orang teh sampai harus dipisahkan dengan keluarga orang gitu. Orang sempat ngeluh ke Allah gitu sampai orang kehilangan dalam tanda kutip ditinggalkan nini orang, bapak orang, lancuk orang, aki bibi orang gitu ya, lainnya gitu ya. Orang tanpa harus istilahnya orang ada di samping mereka di saat terakhir gitu. Dan akhirnya orang seiring berjalan waktu istilahnya menyadari oge gitu, makanya orang tidak harus mengeluh oge gitu karena di balik merantau orang atau dibalik hijrah orang hikmah oge gitu ya. Nah dengan misalnya orang tadi kenapa harus pindah ke Garut ya alhamdulillah mungkin orang seperti ini sekarang gitu. Dan kalaupun mungkin tadi orang tidak hijrah ke Garut atau tidak merantau ke Garut mungkin orang bakal jadi seperti apa sih gitu. Mohon maafnya karena di kampung orang sih rata-rata untuk pendidikan masih agak ini gitu bang. Jadi emang jauh jangkauan oge sih gitunya jauh untuk karena memang jauh dari mengakses sekolah apalagi kuliah gitunya. Pekerjaan oge memang rata-rata kan harus keluar kota gitunya. Nah, itu mungkin itu hal juga yang harus orang syukuri gitunya. Tadi dengan ternyata hikmah orang dengan pindah ke Garut insyaallah setidaknya gitunya orang bisa mewujudkan cita-cita orang gitu. Seperti itu. Pengen jadi penyiar. Bisa jadi podcaster gitu. Itu mungkin bang untuk gitu. Nah ini juga mungkin bisa menjadi sebuah renungan terlalu dalam ya Pak. Asa kajian gitu ya. Kajian subuh sebuah pertimbangan lah ya untuk dulur mamang kalau yang belum dan akan merencanakan merantau. Ini obrolan yang memang kesannya ngalor ngidul ini mudah-mudahan jadi referensi benar. Jadi pertimbangan juga. Karena tadi insya Allah apa yang kita sampaikan gitu memang bukan bukan percenahan gitu atau bukan kata-kata orang tapi ini juga murni dari pengalaman kita gitu. Mudah-mudahan tadi pengalaman kita bisa menginspirasi, bisa ngasih informasi gitulah supaya nanti dulur mamang khususnya yang baru-baru mau merantau gitunya nggak salah langkah lah gitu atau misalnya nggak ditipu sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah gitu. Karena kan ada peribahasa jadikanlah pengalaman sebagai guru terbaik. Benar. Ya tidak salah juga pengalaman orang lain juga bisa jadi guru terbaik. Betul. Meskipun belum teralami oleh diri sendiri, gitulah ya.
Jadi ilmu padi abangku.